Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Nani Kurniasi SPDI. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan, yaitu haid dan ihtilam atau mimpi basah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, guru akan menjelaskan kompetensi dasar. Yang pertama, menerima tanda-tanda balik sebagai ujian sekaligus anugerah Allah. 2. Menjalankan sikap tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, menganalisis tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Keempat, mengomunikasikan tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjalankan perintah syariat Islam. 2. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat. 3. Membuktikan sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi balik. 4. Membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dalam lingkungannya. 5. Memperjelas tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. 6. Membuat resolusi diri dalam menghadapi usia balik. 7. Menganalisis resolusi diri yang dibuat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menunjukkan perintah syariat Islam dengan benar. 2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat dengan benar. 3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat membuktikan sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi balik dengan benar. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dalam lingkungannya dengan baik. 5. Setelah menyimak isi video pembelajaran, peserta didik mampu memperjelas tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. 6. Setelah menyimak isi video pembelajaran, peserta didik mampu membuat resolusi diri dalam menghadapi usia balik. Setelah menyimak isi video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis resolusi diri yang dibuat. Nah, sekarang masuk ke materi ya. Bu Guru akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik pada perempuan, yaitu haid atau menstruasi. Pengertian haid. Haid secara bahasa artinya aliran atau mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam waktu tertentu dan dalam keadaan sehat, dan juga tidak dalam keadaan melahirkan. Yang kedua yaitu waktu terjadinya haid. Haid merupakan tanda seorang perempuan telah memasuki usia akil balik. Waktu keluarnya darah haid paling sedikit yaitu 1 hari 1 malam. Pada umumnya 7 hari 7 malam. Dan paling lama adalah 15 hari 15 malam. Jadi apabila ada darah yang keluar setelah 15 hari, itu dinamakan darah istihadah. Seperti Bu Guru jelaskan tadi ya, darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar
Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama yaitu sholat. Yang kedua yaitu puasa. Tetapi seorang perempuan yang sedang haid dilarang untuk berpuasa, tetapi ia wajib mengganti atau mengqadha puasa wajib di hari lain. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, menyentuh mushaf. Dan yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Keenam, iktikaf atau berdiam diri di masjid. Yang keempat yaitu sifat darah haid. Biasanya darah haid berwarna hitam kemerah-merahan dan berbau anyir yang keluar dari dasar rahim perempuan yang disertai rasa sakit pada hari-hari tertentu yang biasanya telah diketahui setiap bulannya. Pada umumnya, seorang perempuan mengeluarkan darah haid pada 1 bulan sekali. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik pada laki-laki, yaitu ihtilam atau mimpi basah. Terjadinya mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur. Kemudian saat bangun sudah mengeluarkan sperma atau mani. Yang kedua, mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama. Jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Seorang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub. Hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Namun, berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa. Seorang yang sedang dalam kondisi junub tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi, apabila ada seseorang tidur dalam kondisi junub dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah, meskipun dia belum bersuci. Jadi, hal-hal yang dilarang ketika orang sedang junub yaitu 1. Sholat. Yang kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, membaca Al-Quran. Dan yang kelima adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid. Selanjutnya, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 59, "Wa idza malaghal atfalu minkumul khuluma falyasta'dinu kamasta'danal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim." Artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Kesimpulan dari materi di atas tentang haid dan ihtilam yaitu haid secara bahasa artinya aliran atau mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam waktu tertentu dan dalam keadaan sehat. Waktu keluarnya darah haid paling sedikit 1 hari 1 malam. Pada umumnya 7 hari 7 malam. Dan paling lama yaitu 15 hari 15 malam. Kesimpulan selanjutnya, hal-hal yang dilarang perempuan yang sedang haid yaitu sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, dan iktikaf. Selanjutnya, tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu terjadinya mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan sperma atau mani. Hal-hal yang dilarang ketika orang sedang junub yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, dan iktikaf.
Sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan, yaitu tentang haid dan ihtilam. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya, yaitu tentang mandi wajib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.